Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita yang disampaikan adalah bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya. Ada sebuah hadis yang menyebar belakangan ini di tengah kaum muslimin, khususnya para pengguna media sosial, yaitu seperti yang saya dapatkan melalui salah satu grup di WhatsApp, yang dimana hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Idza kanat sayhatun fi Ramadan, fa innahu takunu ma'ma'atun fi Syawal, wa tamayyazu al-qaba'ilu fi Dzil Qa'dah, wa tusfaku ad-dima'u fi Dzil Hijjah wal Muharram. Qulna wa ma as-sayhatu ya Rasulullah? Qala هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هدة توقظ النائمة وتقعد القائمة وتحرج العواتق من حضورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم إذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس ربنا القدوس فمن يفعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada suara dahsyat tepat di bulan Ramadan, maka itu akan terjadi beruntun sampai bulan Syawalnya. Banyak di antara golongan manusia lebih memisahkan diri. Mereka bergerombol-gerombol di bulan Dzulhijjahnya. Pertumpahan darah banyak terjadi di bulan Dzulhijjah tersebut. Juga semakin klimak ketika masuk di bulan Muharram. Rasulullah SAW menyebutkan hal itu 3 kali. Apa yang harus kami lakukan di bulan Muharram? Para sahabat bertanya, sayang. Sungguh sayang, kata beliau. Mereka tidak mengetahui dan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Saat itu di antara manusia banyak yang saling membunuh. Apa suara dahsyat itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang sedang berdiri, segala benda terhempas jauh keluar dari tempatnya, atau para wanita yang masih gadis akan keluar dari kamar-kamarnya. Malam Jumat pertengahan Ramadan itu terjadi goncangan dahsyat dan cuaca sangat dingin. Banyak sekali terjadi gempa, banyak sekali yang seperti yang kita lihatlah, gempa di mana-mana mungkin. Kemudian apabila bulan Ramadan itu tepat di tahun itu, dan kalian sedang melaksanakan sholat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintunya, tutuplah kepala kalian, lindungi tubuh kalian, dan tutup telinga kalian. Apabila kalian merasakan suara dahsyat, bersyukurlah, sujud. Nih, ada sujud. Kita tahu sujud itu ada sujud syukur, sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud ketika sholat. Ini sujud ketika mendengar suara keras. Membaca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena sesungguhnya apabila kalian melakukan itu, niscaya selamat. Jika tidak, tentunya akan binasa. Ini tersebar jemaah di beberapa tulisan. Ini ambil dari beberapa tulisan yang ada di internet. Kemudian video itu juga telah tersebar, yang disebarkan oleh ya entah siapa yang menyebarkan hal itu, menyebarkan hoax.
Kita lihat sekarang, bagaimana hukum hadis ini? Perlu kita ketahui, para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak semua ucapan-ucapan yang disebatkan kepada Rasulullah SAW, apalagi itu disebarkan dengan bahasa Arab, itu bisa dipastikan dari Rasulullah SAW. Harus kita periksa, atau minimal kita bertanya kepada orang yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini, atau riwayat ini, riwayat Nu'aim bin Hamad al-Khuzai dalam Kitabul Fitan ini, disebutkan oleh para ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab mereka. Kita sebutkan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Mawdu'at, beliau menyebutkan hadis ini dalam bab zuhuril ayat fi syuhur, yaitu munculnya tanda-tanda pada beberapa bulan. Artinya beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa bulan-bulan hijrah, tahun hijriah. Di antara hadis yang kita sebutkan tadi, dan beliau menukil ucapan dari Al-Uqaili rahimahullah ta'ala, dan ucapan ini adalah Ad-Du'afa'ul Kabir dalam kitab beliau, laisa li hadzal hadisi aslun an thiqatin wala min jihatin wala min wajhin sabitin. Beliau mengatakan, Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, hadis ini tidak diketahui memiliki dasar dari rawi yang thiqah dan tidak pula diketahui dari jalur yang kuat. Para ulama menjelaskan hadzal hadis munkar la yasih. Hadis ini munkar, tidak benar. Al-Uqaili mengatakan laisa li hadzal hadis aslun min hadithi thiqah. Hadis ini enggak punya dasar dari perawi yang thiqah, wala min wajhin yathbut, dan enggak ada yang benar dalam hadis ini. Itu disebutkan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Albani mengatakan maudhu'un, hadis ini palsu, diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan. Dan Al-Imam Al-Zahabi mengatakan qultu dha maudhu' wa maslama saqit matruk. Ini hadis palsu. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta, jamaah. Ditinggalkan. Lalu kita meriwayatkannya, menceritakannya kepada umat, menyebarkannya. Atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu. Jamaah, ma min qaul, tidak ada satu ucapan yang keluar melainkan ada raqib, ada atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akan ada yang mengawasi, mencatatnya. Tapi mungkin sebagian mengatakan, Ustadz kan boleh meriwayatkan hadis dhaif. Kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kan ada khilaf di antara para ulama. Nah, Anda akan sebutkan para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, mereka mengatakan ini dalam fadailul a'mal, dalam fadilah beramal, bukan dalam menceritakan hal yang gaib, yang mana itu berkaitan dengan akidah seorang hamba nanti. Boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan catatan 3. Yang pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Kalau yang tadi palsu. Yang kedua, hadis ini masuk dalam kaidah umum sebenarnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan bahwa itu dari Nabi SAW. Hanya orang ini hati-hati mengamalkannya. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh. Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum.